Kalau kota itu bukan Kalpataru, Adipura. Tapi tidak ada. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala Sabtu malam kemarin telah menjalani debat Capres-Cawapres terakhir. Nyaris sama dengan acara debat sebelumnya, kedua pasangan kembali saling melempar pertanyaan dan jawaban untuk meraup dukungan. Dan untuk membahas mengenai penampilan kedua pasangan ini, di studio telah hadir pakar public speaking Charles Bonar Sirait. Selamat datang di Jurang Siang. Apa kabar? Nah, sehat tentunya. Nah, kita tentu semua kemarin malam melihat begitu meriahnya, begitu serunya debat Capres dan Cawapres yang terakhir. Kalau dari Mas Charles sendiri melihatnya seperti apa? Saya secara khusus membuat public speaking scorecard. Jadi public speaking scorecard itu adalah penilaian performance kandidat Capres dan Cawapres selama 5 kali melakukan debat, meliputi aspek percaya diri, penguasaan panggung, lalu ada kelancaran berbicara, penguasaan materi, dan body language. Jadi ada 5 kriteria, dan rentang nilainya adalah yang paling bawah itu 50, paling tinggi adalah 90. Oke, Mas Charles, sebelum kita membahas mengenai 5 kriteria tadi dengan angka-angkanya, kita lihat dulu cuplikan jawaban Capres nomor urut 1. Pak Prabowo, singkat. Ya, sebagai Ketua Umum HKTI, saya terus konsisten menolak impor beras. Saya selalu mengingatkan pemerintah, ya. Saya mengingatkan pemerintah, dan pernah saya ditegur oleh Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden, ya. Beliau Ketua Umum Golkar, saya dipanggil. Beliau negur saya karena statement saya menolak impor beras, ya. Ya, Pak. Benar, Pak. Bapak Ketua Umum Golkar, saya masih anggota Golkar. Bapak manggil saya dan Bapak menegur saya. Baik, Pak Prabowo. Karena pada saat itu Bapak mendukung impor beras. Waktunya habis, Pak Prabowo. Terima kasih. Nah, ini adalah bagian pertama yang membuat akhirnya begitu ramai debat semalam. Nah, Mas Charles, ini dari 5 kriteria tadi ya, kriteria tadi yang disebutkan Mas Charles. Ini dengan cara gesturnya Pak Prabowo, dengan beliau menunjuk-nunjuk pada saat itu seperti apa sih sebenarnya Anda melihat? Ya, sebetulnya apa yang dilakukan di debat televisi ini merupakan bagian, menurut saya, apakah signifikan atau berpengaruh terhadap keputusan masyarakat nanti menilai. Saya pikir ini berpengaruh. Hanya saja sifatnya memberikan konfirmasi, karena setelah kita melihat pemberitaan, isu ataupun berita yang sebelumnya kita dapat dari media lain, masyarakat ingin melihat seperti apa sih kalau tampil di televisi. Oh, ternyata terkonfirmasi, atau paling tidak, oh ternyata nggak benar tuh isu-isu seperti itu. Tapi memang di beberapa bagian ini juga kesempatan untuk si calon untuk memperkuat bahwa memang gaya ataupun style saya seperti ini. Nah, tadi malam yang kita lihat pada saat Pak Prabowo menunjukkan atau memberikan gesture menunjuk, memberikan telunjuk kepada Pak Yusuf Kala, dibarengi dengan intonasi suara yang begitu keras, itu menyiratkan bahwa ada ketidakpuasan, ada marah, dan ada sifat, ya ada sedikit sifat otoriter gitu ya. Nah, itu memperkuat dan mengkonfirmasi bahwa isu-isu yang selama ini terdengar oleh publik bahwa Pak Prabowo seperti itu memang seperti itu gitu. Nah, berbeda kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala marah, semarah-marahnya mereka agak berbeda. Tapi ini juga mungkin mengkonfirmasi bahwa latar belakang militer itu memang juga punya sifat seperti itu. Dan memang ini ada gaya pribadi sendiri dari Pak Prabowo yang memang meledak-ledak. Iya, kita lihat juga akhirnya Pak JK atau Yusuf Kala membalasnya hanya dengan senyuman. Nah, ini kan senyuman yang penuh arti. Seperti apa itu? Pak Yusuf Kala di penampilan kali ini menurut saya dengan Pak Jokowi harus saya memberikan apresiasi, karena dari antara semua penampilan mereka berdua, penampilan kali ini adalah penampilan yang paling baik. Penampilan terbaik. Tetapi ini harus kita lihat juga ada advantage faktor di luar debat yang memberikan keuntungan bagi mereka berdua. Beberapa jam sebelum debat ini dimulai, itu ada konser Salam Dua Jari di Gelora Bung Karno. Lihat saja betapa keduanya tampil santai, dan ini kelihatan sekali tanpa mereka harus bersusah payah, mereka sudah diberikan modal positif oleh konser itu yang jumlah penontonnya ratusan ribu. Nah, itu tidak dimiliki oleh calon yang lain. Jadi sikap santai mereka menanggapi apa yang disebutkan Pak Prabowo juga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terpancing. Kalau mereka terpancing dan marah, hasil diskusinya ataupun hasil debatnya tidak akan produktif. Jadi itu yang bisa saya lihat.
kedua-duanya jeli dan sudah mengetahui ini adalah tipikal dari Pak Prabowo yang berulang kali dilakukan. Jadi memang ada tipikal yang public speaking attack gitu ya, attack public speaking untuk bisa memancing apakah kedua pihak ini terpancing. Tetapi smart tidak terpancing. Jadi sebenarnya kedua-duanya sudah ada taktik sendiri ya? Saya yakin sudah ada taktik karena mempelajari kan, karena dari tim suksesnya melakukan evaluasi penampilan selalu ditonton. Ya. Oke, kita akan lanjutin mengerti cara debat ini. Tentunya usai debat jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.